Dalam ibadah dan kembali sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya bahwa pendeta Teddy Lusli dari Gereja TPDS Indonesia. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, saya mengajak kembali sama-sama kita mentundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah memimpin kami di sepanjang hari ini dari pagi di dalam ibadah pelepasan jenazah di rumah duka Santarulus sampai kami boleh tiba di tempat ini. Dalam perjalanan Tuhan Yesus sudah pimpin sertai kami sampai kami tiba di tempat ini, dan kini saatnya kami mempersiapkan hati dan diri kami di dalam ibadah untuk pemakaman dari yang kami kasihi, yaitu Melita Patricia Sidaputar dan juga dengan Elisa Priscilla Sidaputar. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Engkau Tuhan Allah, kami berkata di atas setiap pujian umat-Mu, dan kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah pemakaman pada siang hari dari awal pertengahan dan sudahnya hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama penuh mujizat, itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Mari bersama-sama kita naikkan pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau katakan bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, biarlah kita mau selalu berkata bahwa Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Kita tetap percaya Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik dalam segala hal yang terjadi. Tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Kami sembahkan Tuhan Yesus. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ini pujian dan menjadi pernyataan kami pada siang hari ini. Kembali sama-sama kita nyanyikan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Hanya Engkau yang kami sembahkan. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan. Katakan ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Nyatakan kami rindu Tuhan, ku rindu selalu menyenangkan.
akanmu. Nyatakan ku rindu selalu menyenangkanmu. Bapa Surgawi, ajar kami mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami selalu mengerti betapa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Karena semua yang terjadi di dalam kehidupan kami, kami sadar Tuhan. Dan Kau selalu menyertai kehidupan kami. Untuk itu di siang hari berikan hati kami untuk kami belajar selalu bersyukur. Karena kami percaya rencana Tuhan indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita menaikkan suatu pujian. Kita mengatakan bahwa Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Katakan Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajar kami untuk mengenal-Mu. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Mari bersama-sama angkat suara. Semua yang terjadi di dalam hidup, ajar kami Tuhan, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Kami percaya Tuhan, karena rencana-Mu indah bagi. Katakan semua yang terjadi, semua yang terjadi di dalam hidupku, di dalam hidupku. Siapkan hatimu untuk terima firman Tuhan siang hari ini. Selalu beserta kami, Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak di dalam nama Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus, penolong kami yang biasa mengasihi dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, biar Engkau mengaruniakan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus pada setiap kami, khususnya pada keluarga yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan Yesus, tuntun setiap kata kalimatnya, sehingga hanya kebenaran firman Tuhan Yesus yang diberitakan dan disampaikan. Kemuliaan Tuhan Yesus yang nampak dan kuasa firman Tuhan Yesus nyata digenapi dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan Yesus atas segala dosa dan kesalahan kami, dan kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami diampuni dan kami dibenarkan menjadi orang benar yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Roh Kudus yang menolong kami untuk kami mendengarkan, melakukan kebenaran firman Tuhan, menyimpannya dalam hati kami, dan kebenaran firman Tuhan Yesus kekuatan kami, menerangi setiap langkah kami, dan kami dituntun oleh firman-Mu Tuhan Yesus dalam menjalani hari-hari hidup kami, menantikan Engkau Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat penyertaan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar
Sida Butar, keluarga besar Damanit, keluarga besar Siaan yang kami kasihi, Bapak Munstar, Sida Butar, Ibu Purnama Siaan, Kak Rinaldo dan Kak Ronald yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, juga Glenn Immanuel yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Atas nama Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Danyati Pariadi, saya menyampaikan turut sepenanggungan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan di dalam proses ditanamkannya Melisa dan Melita. Saya lebih menggunakan bahasa ditanamkan karena benih iman mereka, benih pelayanan mereka, benih pengorbanan mereka bukan hanya sekedar lenyap begitu saja, tetapi akan tumbuh memberkati setiap kita dan akan menghasilkan benih-benih yang lain dan akan menghasilkan pohon-pohon yang lain dalam kehidupan kita yang berbuah. Amin. Akan menghasilkan pohon-pohon generasi anak-anak muda yang berbuah di dalam Kristus. Dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13, kebenaran firman Tuhan yang selalu Bapak Gembala Sidang, Bapak Almarhum Pendeta Dr. Yesaya Pariadi sampaikan ketika proses pemakaman. Di sana dikatakan dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi ada suara dari sorga, dan ini suara Tuhan sendiri berseru, berbahagialah. Amin. Jadi ada waktu memang kita meratapi, karena nggak bisa ketemu lagi, kangen, rindu. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa apa yang dialami saat ini, sekarang ini, di dalam Roh, bersama dengan Tuhan Yesus, Melisa dan Melita berbahagia. Dan firman Tuhan katakan, sungguh kata Roh. Jadi ketika kita sulit untuk mengerti, kembali firman Tuhan katakan, sungguh benar-benar mereka berbahagia. Amin. Supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Pada keluarga, pada kebenaran firman Tuhan ini, bagian kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Relakan, biarkan mereka beristirahat dari jerih lelah mereka. Biarkan Melita berbahagia bersama Tuhan Yesus, berjalan dalam sukacita sorga yang kekal, dan mereka berdua menjadi penyembah anak domba Allah di dalam kerajaan sorga. Firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 ini, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan mereka menjadi teladan buat kita, bahkan kita yang sudah berusia tua sekalipun, bagaimana mereka melayani Tuhan setia sampai akhir. Perbuatan mereka, di mana mereka melangkah, menghasilkan buah. Saya sulit untuk menyebut salah satu dari mereka, maka saya sebut dengan kata mereka. Amin. Dan firman Tuhan katakan, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi let them rest. Biarkan, relakan dan mengucap syukur untuk mereka boleh beristirahat dari segala jerih lelah mereka. Yang saya mau saksikan adalah berapa kebenaran firman Tuhan Yesus genapnya menyertai keluarga Pak Munstar, Sida Butar, ibu dan anak-anak nyata sungguh. Hari Senin yang lalu, ketika saya diminta untuk melayani kebenaran firman Tuhan di ibadah penghiburan, satu pesan firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya adalah, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Kita akan baca lebih dulu, dan bagaimana hari ini
kita sendiri menyaksikan firman Tuhan itu bukan nunggu nanti, tapi digenapi. Mari kita lihat dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Di hari Senin, rancangan dari keluarga, rancangan dari teman-teman rekan yang mengurus seluruh proses ini enggak seperti ini. Betul ya Pak? Rancangan mulanya adalah akan dimakamkan di TPU Pedurenan, dan dengan kalau bisa pada saat itu ditumpuk dengan satu makam dengan Melisa. Dan saya percaya itu rancangan terbaik menurut keluarga. Tapi rancangan Tuhan Yesus jauh lebih baik. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan itu. Dan dalam waktu yang menurut logika manusia, persiapan hal teknis adalah hal yang mustahil. Di tengah libur panjang, sumber daya terbatas, tapi Tuhan buat hari ini terjadi. Amin. Mereka ditanamkan di tempat ini dalam keadaan yang jauh lebih baik, bahkan berkat terbaik. Bahkan saya hanya menyampaikan apa yang saya dengar dan apa yang saya terima. Jika ya, katakan ya; jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari yang si jahat. Saya mendengar dengan telinga saya sendiri, lebih dari 2 saksi mengatakan bahwa ketika tubuh Melisa dipindahkan, diangkat, wajahnya utuh. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sudah 3 tahun lebih. Bahkan tadi ada seorang ibu yang menyaksikan bahwa bahkan make up-nya pun masih terlihat. Bahkan Pak Kamal yang memimpin tadi proses pengangkatan dan pemindahan juga mengatakan sungguh kami menyaksikan. Cuman dia katakan untuk kode etik keluarga dan sebagainya dia tidak mengambil foto atau video, tetapi dia menyaksikan bahwa semuanya utuh. Kita rancangan Tuhan Yesus bukan rancangan kita. Jalan kita bukan jalan Tuhan. Bahkan yang kita pikir, yang Pak keluarga, Pak Munskar, Sidabutar berpikir, kalaupun ini bisa terjadi, sepertinya nggak bisa, mustahil, nggak mampu, nggak sanggup, nggak mungkin. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, dalam hitungan menit, jam, atau hari, Dia Allah yang sanggup berkuasa menggenapi firman. Amin. Dan kita menyaksikan betapa kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan, betapa kerinduan mereka berdua untuk selalu bersama-sama, dan Tuhan Yesus genapi mereka juga pada akhirnya bisa bersama-sama, berdampingan. Amin. Firman Tuhan katakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan Yesus mengatakan ini ketika dia perjamuan kudus bersama-sama dengan murid-muridnya. Bukan hanya sekali, di mana Tuhan Yesus ada, kita berada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang ke-22, di sana dikatakan, Yohanes pasal 17 ayat 24, ya Bapa, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Dan hari ini Melisa telah lebih dulu mengalami 3 tahun yang lalu, dan Melita apa yang diimani sepanjang hidupnya, untuk satu hari nanti bersama dengan Tuhan Yesus, pemilik hidupnya, pencipta hidupnya, pemberi nafas hidupnya, dan yang mengaruniakan sukacita hidup kekal di sorga, dia mengalami kegenapannya.
Dan kita yang masih hidup, kita nantikan kegenapan iman yang kita percaya. Kerinduannya Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus berada, kita semua yang percaya mengenal bagian anak-anaknya, domba milik kepunyaannya, dan yang dikasihinya berada bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi kalau kita melihat dengan mata jasmani kita, hari ini kita melihat ada dua tubuh yang akan ditanamkan, tetapi kita percaya di dalam roh. Melisa dan Melita sudah ada bersama Tuhan Yesus dalam kerajaan. Itu sebabnya mohon maaf, saya sangat keberatan kalau ada yang mengatakan, Bu, kami turut berduka karena keluarga ini kehilangan dua putri mereka. Tidak, keluarga ini tidak kehilangan dua putri mereka. Kalau orang yang kehilangan, mereka nggak tahu kemana pergi. Kalau orang yang kehilangan, mereka nggak tahu bagaimana keadaan. Kalau mereka kehilangan, mereka tidak akan menemukan atau berjumpa kembali. Tapi keluarga Pak Lunstar, Ibu Purnama, Rinaldo, dan Ronald, engkau tidak kehilangan orang yang sangat kau kasih. Karena mereka pergi ke tempat yang jauh lebih baik, ke tempat di mana Tuhan Yesus ada, dan kita pun nanti akan berada bersama-sama dengan mereka. Dan mereka dipanggil sebagai milik Tuhan Yesus, penyembah yang tulus, penyembah yang setiap nafasnya menyembah Tuhan, dan bukan hanya di event-event atau di acara atau di ibadah menjadi seorang penyanyi yang menyanyikan lagu rohani dengan merdu. Lebih daripada itu, mereka menjadi penyembah Tuhan. Dan sekarang mereka sedang menyembah Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga bersama-sama, tidak terpisahkan. Apa yang mereka imani, mereka menerima keadaan yang jauh lebih baik dari kita sekarang. Karena kita yang masih tinggal, ada pertandingan iman yang harus kita jalani. Tetapi mereka telah mengenakan suatu tempat yang firman Tuhan katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-1. Karena kami tahu bahwa boleh lihat kamera yang tengah ya? Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Di Bandung ya. Kampungnya datang dari kampung. Foto. Oke, Bapak Ibu yang di belakang boleh mundur 2 langkah, 3 langkah ke belakang, kasih ruang untuk keluarga bisa berfoto. Terima kasih. Dikit lagi. Dah. Lihat di depan. Boleh lihat kamera tengah. Depan. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Terus. Nah. Yang sudah boleh kembali dulu biar bergantian. Ayo.
Udah kau sambut adik sama-sama adik. Bukan nenek bersama. Adik bersama. Pegangan pas jatuh. Ini ya. Ini kelihatan kemajuan. Kemajuan ya. Angkat foto ini yang mana? Angkat fotonya. Iya, sudah. Angkat satu. Angkat fotonya. Bapak Ibu, untuk sesi foto untuk ini kita stop dulu. Nanti setelah makam ditutup dengan tanah, kita akan lanjutkan lagi sesi fotonya. Baik, kepada petugas kami persilakan untuk menurunkan peti jenazah. Peti jenazah yang akan diturunkan terlebih dahulu yaitu peti dari saudari Melisha Priscilla Sidabutan. Mohon maaf, yang terlebih dahulu akan diturunkan yaitu peti jenazah dari saudari kita Melita Patricia Sidabutan. Tuh, merinding. Adik dulu. Karena hitungnya dari situ. Iya, penyangkanya. Boleh. Penyangkanya dari situ. Pegangin ibunya sendiri satu ya. Mohon maaf yang bagian sini boleh dikasih jalan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, hidupnya sendiri kan menjadi berkat bagi banyak orang ya di Bagi keluarga boleh ngecek nasi peti. Bagi keluarga silakan. apa itu? Ada jatuh? Itu berarti kan bagian kepala peti, bagian kiri kanannya. Ke sama apa? Ya, kanan. Udah ya, kali kita lepas ya. Udah nggak bisa kepindah lagi ya. Kali dilepas. Baik, mohon maaf Pak kameramen dan teman-teman dari media, kita mau pindahin railing ke belakangnya, mohon maaf. Kasih ruangannya agak lebar, Ibu, mohon maaf. Kasih ruangan agak lebar, mohon maaf. Yang tinggal Melisa. Sebentar akan barengan sama Alida. Boleh geser dulu, tolong kasih ruangan ya, tolong ya. Kurang lebar, tolong mas, bapak ibu, tolong. Lagi lebar lagi, tolong. Lagi mas.
Bisa mana? Bisa. Itu bisa tahu keluar tadi ya. Hati. Ih. Agak deg-degan juga. Baik, selanjutnya kita akan menurunkan peti jenazah dari saudari Pembala Martini, saudari Melisa, Priscilla sudah datang. Jarang juga ya di rumah. Ini kan terjadi beberapa tahun. Ini kakaknya. Tetap membawa apapun juga saat datang ke rumah. Apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana pun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ini mereka berdua saling berpelukan. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur suatu rancangan Tuhan Yesus yang indah terjadi di depan kami, bahwa mereka bisa ditanamkan bersama-sama. Mereka tidak terpisahkan, baik hidupnya maupun kembalinya mereka dipanggil pulang untuk bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga dan ditanamkan di tempat yang sama bersama-sama. Kami percaya Tuhan Yesus, rancangan indah yang terjadi sekarang di tempat ini tidak berhenti di tempat ini. Tapi rancangan indah Tuhan Yesus selalu terjadi dalam kehidupan keluarga, kamu, keluarga kita, istri dan anak-anak, juga dalam kehidupan Glenn, juga dalam kehidupan Sandi dan Clement. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menanamkan kembali Melisa, Priscilla, Sidaputar, dan Melita, Patricia, Sidaputar. Engkau ditanamkan sehingga benih imanmu, benih kasihmu kepada Tuhan, benih pelayananmu, benih pengorbananmu akan menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan Yesus di setiap orang yang mengenal dan mengasihimu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik, kami persilakan khusus untuk keluarga saja dulu untuk boleh menabur bunga dan tanah sedikit. Mari, keluarga bisa menabur bunga. Hati-hati, Pung. Masih ada lagi keluarga? Yang sudah boleh mundur, terus dia Yang sudah keluarga boleh gantian dengan keluarga yang lain. Yang belum? Yang sudah kasih ruangannya, bagi yang belum tolong mundur ya. Yang sudah tolong mundur. Jangan kata gini, buat Yesus. Ngadu sap tanganin apa aja. Ya. Sapu tangan ibu itu. Ini jangan dulu, nanti ditutup baru Pak ya. Baru semuanya Pak ya. Boleh ya? Keluarganya dulu Pak ya. Masih ada keluarga yang belum? Silakan. Boleh pinjam mic-nya. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami urapi peti ini, tubuh ini, di dalam nama Tuhan Yesus, tidak dirusakkan. Di dalam roh mereka ada bersama Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga, dan pada hari Tuhan Yesus datang kembali akan dibangkitkan untuk mengenakan tubuh kemuliaan, bertemu di awan-awan bersama Tuhan Yesus sepanjang masa. Di dalam roh, di dalam kebenaran, di dalam Tuhan Yesus, kami percaya mereka ada bersama Tuhan Yesus. Tempat ini diproteksi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Boleh pinjam mic-nya. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada acara penutupan slab beton dan melanjutkan dengan penutupan tanah yang akan dilakukan oleh petugas dari San Diego Hills. Para petugas, kami persilakan. Baik Bapak Ibu, bagi keluarga atau kerabat maupun teman yang belum sempat menabur bunga, kami akan berikan kesempatan untuk penabungan bunga bekas makam setelah makam ditutup dengan tanah. Terima kasih. Bisa lamanya gitu, mau masukin nggak? Jelas aja Pak. Jelas aja kita muat. Oh iya. Jelas aja ya. Ya. Ya, di atas aja. Belakangnya tutupnya. Oh iya. Ibu, kita mau Ya sekalian. pindahin ini, mohon maaf ya. Boleh kasih ruang sebentar ya, Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu Saudara bisa kasih ruang kepada petugas untuk menutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.